Jadi ada satu pasangan yang dia itu di luar nikah dan kemudian dia hamil, dan cowoknya ini enggak mau tanggung jawab. Hingga akhirnya ceweknya itu memutuskan untuk mengurus kehamilannya sendiri. Singkat cerita, dia melahirkan dan anaknya itu diasuh oleh neneknya, orang tua dari orang tua si anak. Terus yang paling miris itu, anaknya itu sampai umur 28 tahunan, orang tuanya belum menikah dengan ayah yang mengambilnya. Dan apa yang terjadi? Anaknya itu memiliki luka masa kecil atau disebut inner child, sehingga anaknya ya memutuskan untuk ke psikiater, terapi, kemudian minum pil, obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan. Pasti anaknya trauma karena satu, dia tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, kemudian ya orang tuanya ini tidak mempunyai pemahaman tentang parenting. Orang tuanya tidak mengajari bagaimana memberikan kasih sayang dan cinta kepada anaknya. Kemudian juga orang tuanya tidak mempunyai prinsip dan batasan dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Anak akan menjadi korban. Orang tua itu kan bukan Tuhan. Kalau salah ya tetap salah. Ini bukan kesalahan anaknya, tapi kedua orang tuanya. Siapa yang bersalah? Orang tuanya. Siapa yang haram? Orang tuanya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku juga punya cerita yang lain. Jadi ada sepasang suami istri yang mempunyai 3 anak. Tapi ayahnya itu tidak bertanggung jawab sehingga cerai dan tidak mengurusi atau tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kasih sayang ketiga anaknya. Dan ayahnya pergi dan masih sangat kecil sekali anaknya itu. Ayahnya menikah lagi dengan istri yang baru, dan istrinya itu mempunyai satu anak dari mantan suaminya dulu gitu. Tapi tetap nih yang ayah sambungnya ini tetap tidak mengurusi anaknya. Anak sambungnya udah mah anak kandungnya nggak diurusin, terus anak sambungnya nggak diurusin, istrinya juga yang baru nggak diurusin, sampai mertuanya itu dia nggak urusin, dia tinggal dengan mertuanya juga soalnya di situ. Hingga akhir cerita, karena sudah mindsetnya itu problematik, dia tidak bekerja, dia tidak menafkahi keluarganya, dia tidak mengurusi keluarganya, hingga akhirnya apa yang terjadi? Mulai dari mertuanya meninggal, kemudian istrinya juga meninggal, jangka waktu beberapa tahun gitu, 2 tahunan lah istrinya meninggal. Kemudian anak sambungnya itu menikah dan meninggalkan dia, hingga akhirnya dia jatuh sakit dan tidak ada yang ngurusin. Terus tetangganya pasti dong kayak nanya, ini mana anaknya, lalu ditelepon dan anaknya itu bilang, aku nggak bakal ke sana karena dia mempunyai kesalahan, tidak pernah tanggung jawab atau ngurusi saya selaku anaknya dia. Terus tetangganya itu sesekali menghubungi anak sambungnya karena yang mereka tahu adalah anak sambungnya. Dan sesekali anak sambungnya itu mengunjungi untuk menjenguk ayah sambungnya itu. Akhirnya tidak ada yang mengunjungi, anak sambungnya nggak mengunjungin lagi, apalagi anak kandungnya nggak pernah mengunjungin gitu, karena mungkin dia sakit hati karena perbuatan orang tuanya itu dulu. Terus tetangganya itu merasa aneh setelah 3 jam meninggal itu, kok nggak ada suara, biasanya ada teriakan-teriakan minta tolong, kok ini nggak ada. Dan ketika tetangganya itu datang, ya dia sudah meninggal dunia. Orang itu kan akan datang dan pergi ya, tapi kita lebih siap kepada orang yang datang, tapi tidak siap dengan orang yang akan pergi, yaitu kematian. Pada akhirnya nanti kita tidak bisa mengandalkan orang lain, yang kita bisa andalkan adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Dan apakah kita pernah menyakiti orang lain? Karena hukum tabur tuai itu ada. Dari cerita ini, ya ada yang namanya hukum tabur tuai. Siapa yang dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi jika dia melakukan keburukan, yang akan dia dapatkan adalah hal keburukan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu melihat kamu menanam sesuatu, akhirnya nanti kamu akan memetik hasilnya. Hukum tabur tuai. Pelajaran selanjutnya yang aku dapatkan yaitu bagaimana cara hidup tenang. Benar guys, jadi yang namanya hutang itu adalah sesuatu yang membuat kita hidup tidak tenang. Kita tidak bisa tidur nyenyak. Pokoknya kalau kita punya hutang, kita merasa tidak tenang karena bakal kebayang terus. Terus selanjutnya itu jangan pernah iri ke seseorang, entah itu apapun itu. Jangan pernah dengki, mempunyai hati iri kepada orang lain. Stop, hindari itu. Sekarang harus belajar bagaimana cara tidak mengurusi hidup orang lain, tidak membicarakan hal-hal buruk pada orang lain, fokus kepada diri sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu belajar bersyukur. Bersyukur dengan cara fokus ke diri kita, self care,
self love, ibadah, melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan kita, belajar, sekolah, kerja, apapun itu hobimu yang positif tentunya, meditasi, journaling, hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan dampak positif untuk diri kamu sendiri. Bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan saat ini, kesehatan, nafas kita, terus kita bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta, itu juga hal-hal yang patut kita syukuri. Kadang kita sering melupakan rasa syukur kita tentang kesehatan, padahal itu adalah rezeki terbesar yang Tuhan berikan. Kita bisa juga afirmasi-afirmasi positif untuk diri kita. Pokoknya hal-hal yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, kamu ucapkan untuk diri kamu sendiri. Sehingga rasa bersyukur kita bertambah, rasa bersyukur kita muncul untuk Tuhan. Karena susahnya mencari pekerjaan, sehingga ada dua tipe orang. Satu, dia yang mengandalkan orang dalam, dan dia mengandalkan Tuhan. Jadi aku punya cerita, ada dua orang yang lulusannya sama, dia dari sekolah yang sama. Tapi yang satu, dia memilih kerja dengan cara menggunakan orang dalam, yang satu lagi dia kerja dengan mengandalkan kemampuan dia dan Tuhan. Kemudian mereka diterimalah di satu pekerjaan yang mengandalkan tangan orang dalam ini, dia mendapatkan gaji 10 juta, dan yang mengandalkan Tuhan dia memiliki gaji 5 juta. Tapi apa yang terjadi? Orang yang mengandalkan orang dalam ini, dia mendapatkan penyakit, dan setiap bulan, setiap minggunya ini dia harus check up dan mengeluarkan uang yang begitu banyak. Tapi dia yang mengandalkan Tuhan, yang mendapatkan gaji 5 juta ini, dia mendapatkan kesehatan yang berlimpah, dia mempunyai bisnis yang sukses, dia memiliki hal-hal yang membuat dia bahagia. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu adil, dan dia akan bertindak. Jadi untuk kalian yang struggle, yang benar-benar berjuang untuk karir kamu, untuk hidup kamu, yang mengandalkan Tuhan bukan orang dalam, ingat guys, Tuhan itu adil, Tuhan tidak pernah tidur, hingga nanti saatnya, yakin Tuhan pasti mengabulkan doa dan usaha kita. Apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Jangan pernah mengotori tangan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, karena itu sama aja kita mengambil hak orang lain, mengambil tempat orang lain yang harusnya itu milik kita, tapi dengan cara dia menggunakan orang dalam, menyogok. Akhirnya apa? Dia akan mendapatkan imbas yang buruk untuk dirinya. Makanya jangan pernah mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain yang bukan untuk kita. Dan selanjutnya adalah melakukan slow living dan simple living. Maksudnya adalah, contohnya yaitu kita membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita membeli sesuatu yang kita inginkan. Kita belajar hemat, kita belajar keuangan, bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu, membatasi diri kita dari hal-hal buruk, agar nantinya kita tidak boros. Hidup simple, sederhana, hidup sesuai dengan pendapatan kita, bukan hidup sesuai gengsi kita, bukan seperti itu. Belajar bagaimana supaya kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena jalan hidup kita itu berbeda, cerita kita itu berbeda, waktu kita untuk berkembang dan sukses itu berbeda. Yang selanjutnya yaitu kita menjauhi orang-orang yang toksik, orang-orang yang palsu, orang-orang yang beracun, orang-orang yang memberikan dampak kita negatif, tidak baik. Kita sudah saatnya untuk menjauhi mereka, karena itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Kita harus fokus untuk diri kita, mengerjakan hal-hal dan tugas kita. Kerjakan, fokus saja untuk hidup kita. Berhenti untuk mendengarkan hal-hal buruk dari orang lain, karena orang akan melihat hasilnya, bukan prosesnya. Jadi yang terpenting hargai saja diri kamu, fokus untuk diri kamu. Dan pelajaran hidup yang aku dapatkan selanjutnya yaitu letting go. Lepaskan, serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, yang selanjutnya yaitu lepaskan dan serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sudah memiliki tujuan hidup kita untuk masa depan kita itu apa, dan kita sudah berusaha, sudah berdoa, selanjutnya yaitu tugas Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol, karena kita adalah manusia biasa, dan kita tidak bisa mengontrol jalannya hidup. Apa yang sudah digariskan untuk kita, apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, itu pasti akan kembali kepada kita. Itulah pelajaran hidup yang saya dapatkan pada saat ini dari hasil pantauan saya di sekeliling saya. Kira-kira kalian punya nggak sih pelajaran hidup yang selama ini kalian dapatkan? Kalian bisa share di kolom komentar, saya tunggu sekali. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari video ini. Jika kalian ingin komentar, saran, atau bercerita, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.